Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya langsung saja diminta bicara mengenai peran dana DBH Migas dalam menunjang pembangunan daerah di Jawa Timur. Memang kalau kita lihat Jawa Timur adalah daerah yang memiliki potensi migas yang sangat signifikan. Ada total 25 K3S di Jawa Timur, 8 tahap eksplorasi, 17 sedang berproduksi, dan dalam kaitan dengan cadangan yang proven ada 135 juta barel minyak bumi dan ada 2.983 miliar cubic feet gas bumi. Kalau kita lihat skema dan persentase dalam pembagian DBH sumber daya alam migas, ini kan dianggap berdasarkan PNBP, ini bagi hasilnya dihitung berdasarkan lifting dan produksi gas yang terjual dari masing-masing K3S. Tapi dikurangi dengan domestic market obligation, fee usaha hulu migas, segala macam pajak ya dan PDRD. Kalau kita lihat pembagiannya memang pusat dapat 84,5% dari minyak, daerah 15,5%, kami dari 15,5% ini dapatnya 3,1%, di mana 0,1% ini dari 3,1 untuk anggaran pendidikan dasar. Jadi sudah dialokasikan. Begitu pula kabupaten kota penghasil dapatnya sekitar 6,2%. Dan untuk kabupaten kota yang sama-sama misalnya di Jawa Timur tapi bukan penghasil juga dapatnya 6,2%. Nah, kemudian untuk gas bumi relatif share-nya kita lebih besar dibandingkan pusat untuk migas ini, maksudnya dibandingkan dengan migas walaupun pusat tetap mendapat hampir 70%, kurang lebih formulanya juga sama. Lalu untuk geothermal dari pusat dan daerah memang 80% ke daerah. Kami di provinsi dapat 16% dan kabupaten kota penghasil masing-masing 32 dan 32. Jadi perbandingannya demikian. Lanjut. Nah, kalau kita lihat kontribusinya apa saja sih industri hulu migas kepada masyarakat kita? Ya tentunya pertama tadi memberikan sumbangan penghasilan daerah, ada tenaga kerja lokal yang juga diserap. Kemudian dari sisi backward dan forward linkage, ada perusahaan-perusahaan yang bisa ikut dalam mensuplai, dalam melakukan kegiatan O&M di industri hulu migas. Kemudian juga kita, ini yang masih menjadi PR, bagaimana mensukseskan participating interest 10%, yang mana tingkat pelaksanaannya masih bervariasi ini, dan tentunya kita berharap adanya TSR dari K3S Migas kepada masyarakat di Jawa Timur. Nah, aturannya memang dana bagi hasil ini umum, jadi kita bisa pakai untuk belanja infrastruktur daerah, kita bisa pakai untuk pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi. Intinya ada ruang bagi kita tentunya untuk menggunakan ini demi meningkatkan efektivitas pembangunan di wilayah kita. Memang gas menjadi salah satu sumber yang sangat signifikan mineral, resources mineral. Dan kalau kita lihat di Gresik, Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan ini menjadi salah satu source yang signifikan. Lalu juga ada di sepanjang Nganjuk, Jombang, ini sebenarnya juga ada jaringan pipa yang dikembangkan ini, dan ada di wilayah eksis itu adalah wilayah pengembangan dan untuk jaringan pipanya. Nah, harapan kita memang kawasan industri ini akan bisa kemudian memanfaatkan gas yang dihasilkan karena memang transportability-nya itu menjadi penting untuk keekonomian dari sebuah project gas. Nah, ini jaringan pengembangan ini kita harapkan bisa terwujud untuk mensupport kawasan industri dan penggunaan domestic gas. Yang sudah terjangkau kita lihat sudah mencapai Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan untuk jaringan pipa gas PGN. Dan di sini memang juga banyak industri di Pasuruan, juga di Sidoarjo, dan di Surabaya. Nah, inilah kawasan-kawasan industri yang kita kembangkan. Kawasan industri di utara memang akan sangat mengandalkan ketersediaan sumber daya mineral, gas, di Gresik, di Lamongan, Tuban, bahkan juga Bangkalan sedang bergiat untuk mengembangkan kawasan industri, termasuk Surabaya dan Sidoarjo. Sedangkan Probolinggo ini juga dengan adanya akses jalan tol dan keberadaan pelabuhan juga berkembang menjadi kawasan yang potensial. Lalu ada di ujung Banyuwangi di Wongsorejo itu kawasan industri yang juga tengah dikembangkan dengan mengandalkan ketersediaan pelabuhan Tanjung Wangi dan juga kedekatan ke Provinsi Bali. Bahwa sesungguhnya memang sebagai daerah yang tergolong penghasil migas, kita juga ikut merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Kita merasakan adanya kontraksi yang signifikan karena COVID-19 dan tentunya ini berdampak kepada
efektivitas dari kontribusi sektor ini kepada pembangunan di wilayah Jawa Timur. Tentu kita berharap 2022 akan sangat berbeda. Kita berharap 2022 akan menjadi tahun yang jauh lebih positif bagi sumbangsih sektor hulu migas kepada masyarakat sekitar di Jawa Timur. Kita tentu berharap bahwa kita sudah bisa kembali ke pola pertumbuhan minimal 5,5% di 2022. Namun sekali lagi tantangan kita adalah kondisi ekonomi global yang juga masih tanda tanya. Kiranya demikian dan mungkin kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sesi tanya jawab untuk Pak Emil ini mungkin hanya saya buka untuk 2 pertanyaan. Dari Pak Reksi Mawardijaya dari ExxonMobil Cepu Limited. Bagaimana Provinsi Jawa Timur menyusun roadmap pemulihan ekonomi pasca pandemik untuk ketahanan energi mengingat visi para bupati kadang terlalu egosentris daerah? Egosentris ini adalah terminologi yang cukup menarik untuk digunakan ya. Ada ego sektoral, ada egosentris daerah. Yang justru menjadi kekhawatiran bagi pelaku usaha, bagi dunia usaha adalah manakala justru bukan egosentris daerah, tetapi justru kepentingan pribadi yang dikedepankan. Tapi kalau egosentris daerah, sebenarnya itu adalah sesuatu yang pada hakikatnya sangat lumrah diambil oleh siapapun. Kita menyadari bersama Undang-Undang Cipta Kerja dilahirkan benar-benar untuk menghilangkan resiko-resiko ini. Artinya apabila sebuah proyek dikatakan sebagai National Strategic Project, kepentingan nasional, maka tidak boleh ego daerahan menghambat. Namun demikian, kita bukan bicara mengenai regulatory semata, bukan bicara mengenai pendekatan koersif berdasarkan aturan, tapi harusnya ada pendekatan partisipatoris, ada pendekatan yang sifatnya mengayomi juga, karena itulah yang akan memberikan kesinambungan bagi proyek-proyek apapun. Nah untuk itu, ini memang secara aturan dibuat sangat reliable, sangat jelas, tetapi pada tatanan kesinambungan proyek, social economic sustainability dari proyek apapun tentunya perlu kita pertimbangkan bagaimana kita bisa membawa manfaat ya bagi masyarakat sekitar. Nah, Pemprov Jawa Timur tentunya berfungsi sebagai kombinasi antara wakil pemerintah pusat dan tentunya jembatan aspirasi masyarakat. Kita harus bisa mengayomi, harus bisa menjembatani kepentingan yang mungkin tidak sejalan antara daerah satu dengan yang lain. Sentralisasi dalam hal regulasi harus kita juga cermati bagaimana impact-nya terhadap sense atau perspektif atau persepsi akan manfaat dan keadilan bagi masyarakat setempat. Baik, 1 pertanyaan lagi. Misal kemudahan birokrasi untuk perizinan eksplorasi, konstruksi, dan produksi, dan bagaimana sinkronisasi penerapan CSR antara provinsi, K3S, kabupaten agar selaras. Baik, jadi CSR ini juga jadi masalah juga karena memang ya kita ambil perspektif nih, misalnya ini masalah trust dan masalah transparansi sebenarnya. Apa kira-kira yang paling terbaik ya? CSR itu bukannya tidak terbatas juga kan? Maka bagaimana itu digunakan? Bagaimana CSR ini kemudian membawa dampak yang positif terhadap kesinambungan operasional sebuah kegiatan pertambangan itu juga menjadi penting. Terima kasih.